saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang mengangkat kasus bullying di salah satu universitas di Kota Malang. Perilaku bullying kini sedang marak terjadi, terutama di kalangan mahasiswa yang telah menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di kalangan mahasiswa. Di antaranya ada kultur senioritas, pengaruh pertemanan yang negatif, kompetisi yang tidak sehat, dan sebagainya. Berikut merupakan hasil wawancara saya bersama salah satu mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying di Universitas Negeri Malang (UM). Korban tersebut bernama Dina Melina. Ia sempat menjadi korban bullying oleh seniornya. Perilaku bullying yang ia sempat alami merupakan tindakan kekerasan fisik dan verbal berupa merusak barang milik korban, mengejek, mengancam, menyebar gosip, dan memberikan julukan yang bersifat menghina dan merendahkan korban. Tentu hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan psikologis, fisik, maupun proses akademik korban. Selanjutnya ada alternatif kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan bullying. Yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu Pasal 76C. Undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikis. Hukuman bagi pelaku bisa mencapai 3 tahun 6 bulan penjara dan dengan denda 72 juta rupiah. Jika korban mengalami luka berat, hukumannya bisa ditingkatkan menjadi 5 tahun penjara dan dengan denda 100 juta rupiah. Dan yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Contohnya jika bullying dilakukan beramai-ramai. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, contohnya untuk kekerasan fisik, dan pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang, contohnya untuk bullying verbal dan bentuk penghinaan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE. UU ITE ini khusus menangani kasus bullying yang dilakukan melalui media elektronik. Misalnya, pasal 27A Undang-Undang ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Berikut merupakan usulan kebijakan dalam pencegahan bullying. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, contohnya mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan tentang bullying untuk mahasiswa, staf, dan dosen. Menyebarkan informasi dan edukasi tentang bullying melalui berbagai media seperti website universitas, media sosial, dan bulletin. Memasukkan materi tentang bullying dalam kurikulum perkuliahan, membuat kampanye anti-bullying di seluruh area universitas. 2. Membangun budaya saling menghormati, contohnya mempromosikan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keragaman dalam komunitas universitas. Mendorong interaksi positif antar mahasiswa dari berbagai latar belakang, menciptakan lingkungan yang aman dan sportif bagi semua mahasiswa. Dan yang ketiga, memperkuat sistem pelapor, contohnya menyediakan saluran pelapor bullying yang mudah diakses dan anonim bagi mahasiswa, memastikan proses pelaporan bullying yang transparan dan akuntabel, memberikan pelatihan kepada staf dan dosen tentang cara menangani laporan bullying,
Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan kepada korban bullying. Contohnya, menyediakan layanan konseling dan psikososial bagi korban bullying, membantu korban bullying dalam proses pemulihan diri, dan menghubungkan korban bullying dengan sumber daya yang tersedia di komunitas. Dan yang terakhir ada rencana tindakan dalam pencegahan bullying, yaitu yang pertama, melakukan investigasi terhadap laporan bullying, seperti menindaklanjuti semua laporan bullying dengan serius dan segera, melakukan investigasi yang menyeluruh dan objektif untuk mendapatkan bukti yang kuat, mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam kasus bullying dengan adil. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pelaku bullying, seperti memberikan sanksi yang tegas dan profesional kepada pelaku bullying sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, skorsing, atau bahkan dikeluarkan dari universitas. Memastikan bahwa pelaku bullying memahami konsekuensi dari tindakannya. Dan yang ketiga ada memberikan pembinaan kepada pelaku bullying, seperti memberikan pembinaan dan konseling kepada pelaku bullying untuk mereka mengubah perilakunya. Membantu pelaku bullying untuk memahami dampak dari tindakan bullying yang mereka buat terhadap orang lain. Mendorong pelaku bullying untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berempati.